Gimana, Apa sehat? kabar Pak Karta? Sehat, sehat, Alhamdulillah sehat. sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di mana? Di rumah atau di mana? Di rumah Pak? Oh, di rumah. Enggak kemana-mana ya? Enggak. Enggak. Saya ini ya Pak, presentasikan bab 4 saya. Oh ya, oke, silakan. Kau udah pernah presentasi bab 4 belum kan? Belum. Oh ya, oke, silakan. Sudah terlihat belum Pak? Udah muncul. Tapi gede dikit ya, gede dikit, digedekan, digedein ini. Ya, terus. Udah. Deh. Eh, saya mulai ya Pak. Ya, silakan Devita. Pak, ini jadi bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. 4.1 itu ada gambaran umum objek penelitian saya. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019, dan datanya itu menggunakan teknik purposive sampling, sehingga dari total 47 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, setelah dieliminasi menjadi 31 perusahaan, lalu dikali 5 karena periode pengamatannya itu 5 tahun, menjadi jumlah observasinya itu 155 data pengamatan. Lalu berikut ini adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Ada 31 perusahaan totalnya. Ada Adaro, Antam, Apexindo, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada analisis dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu ada analisis statistik deskriptifnya, yang merupakan teknis analisis untuk menggambarkan kondisi data pada variabel penelitian secara apa adanya, tanpa penetapan kesimpulan secara umum menurut Sugiono tahun 2015. Dan analisis ini menggunakan parameter nilai rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi, dan juga nilai terendah. Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian saya. Itu ada variabel dependennya, yaitu fraud pada laporan keuangan atau FF disingkatnya. Lalu independennya ada financial stability atau exchange, terus ada leverage, ROA, receivable, persentase komisaris independen, total accrual to asset, perubahan direktur, jumlah foto CEO, dan juga collusion, yaitu adanya proyek pemerintah atau kerjasama dengan pemerintah. Nah, untuk analisisnya, ini Pak, jadi kan karena saya menggunakan variabel dummy, jadi saya menambahkan statistik deskriptif tambahan itu untuk persentase dari skor yang diperoleh. Jadi saya menggunakan 3 variabel dummy. Yang pertama itu untuk variabel dependen saya, itu fraud laporan keuangan. Jadi yang mendapatkan total skor 1 atau berpotensi melakukan fraud laporan keuangan itu ada 58 data pengamatan, sedangkan yang tidak terindikasi melakukan fraud itu ada 97 pengamatan, sehingga persentasenya yang mendapatkan skor 1 itu adalah 37,42%. Lalu untuk persentase skor nolnya itu 62,58%. Lalu untuk variabel dummy yang kedua yang saya gunakan itu pada variabel independen saya, yaitu pergantian direktur. Jadi total skor satunya atau perusahaan yang melakukan pergantian struktur direkturnya itu ada 79 data pengamatan. Lalu untuk yang tidak melakukan pergantian direktur itu ada 76. Jadi persentasenya itu untuk skor 1 50,97% dan untuk skor 0-nya 40,03%. Lalu yang ketiga itu untuk variabel independen collusion-nya atau adanya perjanjian kontrak kerjasama dengan proyek pemerintah itu ada 97.
yang mendapatkan skor 1, lalu untuk skor 0 atau yang tidak melakukan perjanjian kerjasama itu ada 58. Untuk persentasenya skor 1 sebesar 62,58% dan skor 0 37,42%. Sehingga dari kedua tabel di atas dapat dianalisis seperti berikut ini. Yang pertama untuk variabel dependen saya itu fraudulent financial statement atau fraud pada laporan keuangan yang dihitung menggunakan model Beneš M-score ini. Berdasarkan outputnya diketahui bahwa variabel fraud pada laporan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,374194 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,485483, nilai maksimumnya sebesar 1 dan nilai minimumnya sebesar 0. Jadi nilai rata-rata variabel FFS ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang paling sering muncul adalah 0 dibanding 1, di mana nilai 0 menunjukkan perusahaan tidak terindikasi berpotensi melakukan fraud pada laporan keuangannya. Lalu berdasarkan hasil perhitungan persentase skor, dapat diketahui bahwa dari 155 data pengamatan, terdapat 58 data pengamatan perusahaan yang terindikasi berpotensi melakukan fraud pada laporan keuangannya atau dinilai dengan skor 1, dan 97 data pengamatan perusahaan yang tidak terindikasi berpotensi melakukan fraud pada laporan keuangannya atau mendapatkan skor 0. Dalam persentasenya, maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 37,42% dari total 155 data pengamatan perusahaan yang terindikasi berpotensi melakukan fraud pada laporan keuangannya, dan sisanya sebanyak 62,58% dari total 155 data pengamatan perusahaan tidak terindikasi melakukan fraud pada laporan keuangannya. Selanjutnya untuk variabel independen yang pertama itu ada financial stability, yaitu yang diukur menggunakan rumus pertumbuhan aset. Menurut hasil output statistik deskriptifnya diketahui bahwa nilai rata-ratanya sebesar 0,070262 dan standar deviasinya sebesar 0,191798, nilai maksimum sebesar 1,011713 dan nilai minimumnya sebesar minus 0,439729. Diketahui bahwa nilai rata-ratanya ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi data variabel financial stability ini relatif besar sehingga nilai rata-ratanya tidak merepresentasikan keseluruhan data dari variabel financial stability. Hasil ini juga menunjukkan bahwa rata-rata nilai perubahan total aset perusahaan sektor pertambangan adalah 0,070262 kali dari total aset tahun sebelumnya. Selanjutnya ada nilai maksimumnya yaitu sebesar 1,011713 itu diperoleh dari perhitungan perusahaan Indika Energi Tbk pada tahun 2017 dan nilai maksimumnya ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan total aset yang tertinggi dibanding dengan perusahaan lainnya. Sedangkan untuk nilai minimumnya yaitu sebesar minus 0,439729, yaitu pada perusahaan Perdana Karya Perkasa Tbk pada tahun 2019. Nilai minimum ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan total aset yang terkecil dibanding dengan perusahaan lainnya. Variabel independen kedua yaitu external pressure yang dihitung menggunakan rumus rasio leverage. Untuk hasil output statistik deskriptifnya itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,507206, standar deviasi sebesar 0,230713, nilai maksimumnya sebesar 1,291966 dan nilai minimumnya sebesar 0,097790. Dapat diketahui bahwa nilai rata-ratanya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel external pressure ini tergolong baik dengan variasi data yang relatif kecil, sehingga nilai rata-ratanya itu sudah merepresentasikan
keseluruhan data dari variabel external pressure. Untuk nilai maksimumnya itu sebesar 1,291966 ini diperoleh pada perusahaan Apexindo Pratama Duta pada tahun 2018. Nilai maksimum ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki nilai hutang terhadap total aset yang tertinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Untuk nilai minimum sendiri adalah sebesar 0,097790 diperoleh dari perusahaan Harum Energi pada tahun 2015. Nilai minimum ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki nilai hutang yang terkecil dibanding dengan perusahaan lainnya. Lalu ada financial target. Ini variabel independen ketiga yang dihitung menggunakan ROA. Nilai rata-ratanya itu adalah sebesar 0,042901, standar deviasinya sebesar 0,128168, nilai maksimumnya sebesar 0,528961, dan nilai minimumnya sebesar minus 0,437926. Diketahui bahwa nilai rata-ratanya lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variasi data variabel ini relatif besar, sehingga nilai rata-ratanya tidak merepresentasikan keseluruhan data variabel financial target. Hal ini juga menunjukkan bahwa rata-rata nilai laba bersih setelah pajak perusahaan adalah 0,042901 kali dari rata-rata total aset yang dimiliki. Selanjutnya untuk nilai maksimumnya itu sebesar 0,528961 diperoleh dari perusahaan Bayan Resource Tbk pada tahun 2018. Lalu untuk nilai minimumnya, minimum ROA-nya itu adalah sebesar minus 0,437926 diperoleh dari perusahaan Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2019. Lalu selanjutnya untuk variabel independen keempatnya itu ada nature of industry. Untuk output statistik deskriptifnya itu memiliki nilai rata-rata sebesar minus 0,008971, standar deviasinya 0,127658, nilai maksimumnya sebesar 0,446977, dan nilai minimumnya sebesar minus 0,737423. Diketahui nilai meannya ini lebih kecil dibanding dengan nilai standar deviasinya, menunjukkan bahwa variasi data variabel ini relatif besar, sehingga nilai mean tidak merepresentasikan keseluruhan data variabel nature of industry. Lalu untuk nilai maksimumnya sebesar 0,446977 diperoleh dari perusahaan Perdana Karya Perkasa pada tahun 2018. Untuk nilai minimumnya yaitu sebesar minus 0,737423 diperoleh dari perhitungan perusahaan Perdana Karya Perkasa juga, yaitu pada tahun 2019. Lalu independen kelima ada efektif monitoring atau persentase dari jumlah Dewan Komisaris Independen. Outputnya itu menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya itu sebesar 0,411106, standar deviasinya sebesar 0,098562, nilai maksimumnya 0,75, minimumnya 0,20. Jadi nilai rata-rata ini lebih besar dibanding dengan standar deviasi. Disimpulkan bahwa penyebaran datanya itu tergolong baik dengan variasi data yang relatif kecil, sehingga nilai meannya sudah merepresentasikan keseluruhan data variabel efektif monitoring. Lalu untuk nilai maksimumnya itu adalah sebesar 0,75 atau 75% persentase Dewan Komisaris Independennya yang dimiliki oleh perusahaan Golden Eagle Energy Tbk pada tahun 2015. Lalu untuk nilai minimumnya yaitu sebesar 20% yang dimiliki oleh perusahaan Vale Indonesia Tbk pada tahun 2019, lalu pada perusahaan Timah Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya itu ada variabel independen keenam, yaitu adalah rationalization yang dihitung menggunakan total accruals dibagi dengan total aset atau TATA. Jadi untuk nilai meannya yaitu sebesar minus 0,055906, standar deviasinya sebesar 0,127962, maksimum 0,2692
dan minimumnya sebesar minus 0,779511. Nilai rata-rata ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasinya, sehingga variasi variabel ini relatif besar dan nilai rata-ratanya tidak merepresentasikan keseluruhan data variabel rationalization. Untuk nilai maksimumnya itu diperoleh pada perusahaan TBS Energi Utama Tbk pada tahun 2019, yaitu sebesar 0,269200. Untuk minimumnya minus 0,779511 diperoleh perusahaan Perdana Karya Perkasa pada tahun 2019. Lalu variabel independen ketujuh ada kompetensi, yaitu diukur menggunakan adanya pergantian direktur. Nilai MEAN-nya sebesar 0,509677, standar deviasinya sebesar 0,501527, maksimumnya 1 dan minimumnya 0, yaitu diketahui bahwa nilai rata-rata atau MEAN-nya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang paling sering muncul itu adalah nilai 1 dibandingkan nilai 0, di mana 1 itu adanya perubahan pada struktur Dewan Direksi. Lalu dapat diketahui juga bahwa dari 155 data pengamatan terdapat 79 data pengamatan perusahaan yang melakukan pergantian atau perubahan struktur Dewan Direksi dan 76 lainnya tidak terindikasi melakukan pergantian direktur, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 50,97% dari total 155 data pengamatan perusahaan yang terindikasi melakukan pergantian struktur Dewan Direksi, dan selebihnya atau sisanya yaitu 40,03% dari 155 data pengamatan ini tidak terindikasi melakukan pergantian struktur direksinya. Lalu variabel independen ke-8 itu adalah arrogance, yang dihitung menggunakan jumlah foto CEO pada annual reports-nya. Untuk MEAN-nya sendiri ada 4,625806, standar deviasi 3,253666, maksimumnya 20, dan nilai minimumnya ada 1. Rata-ratanya ini lebih besar dibanding dengan standar deviasi, maka penyebaran datanya itu tergolong baik, dan nilai maksimumnya adalah 20 yang dimiliki perusahaan Antam pada tahun 2017. Lalu untuk minimumnya itu adalah sebanyak 1 foto yang terpampang dimiliki oleh perusahaan Ratu Prabu Energi tahun 2018, Citatah 2015 dan 2016, perusahaan Dian Swasta Tika Sentosa pada tahun 2018, Perdana Karya Perkasa tahun 2016 sampai dengan 2019, perusahaan SMR Utama Tbk pada tahun 2017 sampai 2019. Itu Mbak Devita, bisa kamu singkat aja bacanya? Oh iya Pak. Singkat aja. Iya Pak, ini yang dibaca ini tuh lama. Ya Pak, ini yang terakhir untuk variabel independennya, yaitu adalah collusion atau adanya proyek kerjasama pemerintah. Jadi MEAN-nya itu adalah 0,62506, standar deviasinya 0,485483, maksimumnya 1 dan minimumnya itu 0. Jadi paling sering muncul itu adalah nilai 1 dibandingkan nilai 0. Dan dapat diindikasi bahwa terdapat 97 yang terindikasi menjalankan perjanjian kerjasama dengan proyek pemerintah, dan 58 data pengamatannya itu tidak terindikasi melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Walaupun sudah mencoba berbagai macam cara. Saya lanjut ya Pak, untuk jadi karena saya menggunakan regresi logistik, untuk uji asumsi klasiknya itu yang saya gunakan hanya uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas ini berikut adalah hasilnya. Iya. Dari di bawah 80 ya, semua. Pak, di bawah 0,80. Berarti nggak ada. Iya betul. Apa yang ada berikutnya? Jadi bacain. Pak. Lalu untuk uji kelayakan model regresi atau goodness of fit-nya menggunakan Hosmer and Lemeshow, yaitu membandingkan nilai statistik HL-nya dengan cut off 0,05.
Jadi nilai HL statistik yang saya dapatkan itu adalah 6,2587 dengan probabilitas signifikannya itu 0,6183 yang sudah melebihi nilai 0,05. Sehingga model dikatakan mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Lanjut ya, Pak. Untuk koefisien determinasinya itu menggunakan McFadden R-square, yaitu dapat 0,262367, yaitu mengindikasikan bahwa sebesar 26,2% fraud laporan keuangan itu mampu dijelaskan oleh variabel independennya yang terdiri dari 9 independen variabel. Dan untuk sisanya 73,8% variabel fraud laporan keuangan ini dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Ini untuk R-square-nya sebesar ini itu nggak apa-apa ya, Pak? Atau gimana, Pak? Apa? Untuk R-square-nya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Terus untuk karena ini pakai logistik, jadi ada untuk akurasi prediksinya, saya menggunakan expectation prediction table dengan cutoff sebesar 0,5. Jadi semakin besar persentasenya, maka model itu semakin baik. Ini dapat diketahui untuk yang dilihat itu adalah di persentase correction yang di sini. Jadi untuk totalnya itu adalah 77,42%, sehingga sudah melebihi 50%, dan keakuratannya sudah tergolong baik, Pak. Iya. Saya lanjut aja ya, Pak. Terus. Ini berikut adalah analisis regresi logistiknya. Saya menggunakan regresi logistik ini. Berikut ini merupakan hasilnya. Lalu ini adalah hasil dari regresi logistiknya, dan ini jadi rumus formulasi dari persamaan penelitiannya menjadi seperti ini setelah dimasukkan koefisiennya. Untuk interpretasinya itu karena ini menggunakan regresi logistik sedikit berbeda dari interpretasi pada umumnya, yaitu menggunakan odds ratio atau hasil eksponensial dari nilai koefisien masing-masing variabel independen. Nah, rumus untuk odds ratio ini adalah eksponensial dari koefisiennya atau eksponensial pangkat nilai koefisien. Berikut ini adalah interpretasinya. Interpretasi dari nilai konstanta regresinya itu, nilai konstanta regresinya itu sebesar 0,395188, maka nilai odds ratio-nya itu sebesar 1,484663, menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independennya itu dianggap konstan, maka kecenderungan perusahaan melakukan fraud laporan keuangannya itu akan naik sebesar 1,484663 satuan. Lalu untuk financial stability-nya, koefisiennya itu sebesar 2,901990, maka odds ratio-nya sebesar 18,210348. Jadi apabila variabel financial stability ini naik satu satuan, maka peluang perusahaan melakukan fraud laporan keuangan meningkat sebesar 18,210348 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya yang konstan. Lalu untuk selanjutnya, selanjutnya itu untuk external pressure-nya, koefisien regresinya itu sebesar minus 1,200149, lalu nilai odds ratio-nya itu 0,3011493. Jadi apabila external pressure ini naik satu satuan, maka peluang perusahaan untuk melakukan fraud laporan keuangannya menurun
0,30111493 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya yang konstan. Lalu untuk financial target, itu koefisien regresinya sebesar minus 10,30878, maka odds ratio-nya sebesar 0,000333. Jadi apabila variabel financial target naik satu satuan, maka peluang perusahaan melakukan fraud laporan keuangan menurun sebesar 0,000333 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya yang konstan. Lalu untuk nature of industry-nya juga koefisiennya itu 5,140439, nilai odds ratio-nya 170,79073. Jadi apabila ini nature of industry ini naik satu satuan, maka peluang perusahaan melakukan fraud laporan keuangannya meningkat sebesar 170,79073 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya yang konstan. Lalu untuk yang selanjutnya efektif monitoring koefisiennya sebesar 1,235947 sehingga nilai odds ratio-nya 3,441632. Lalu apabila variabel efektif monitoring ini naik satu satuan, maka peluang fraud laporan keuangannya meningkat juga sebesar 3,441632. Lalu selanjutnya rationalization koefisiennya 14,28607, maka odds ratio-nya ini sebesar 160,0921,6, sehingga jika rationalization Beringkat. Oh, di tabel hasil regresi mana? Hasil di itunya. atas. Itu aja di tabelnya buka. Oh iya Pak, dibuka. Jangan itu aja ringkas Pak, ini oke, baca oke. satu. Ini aja. Iya Pak, ini sih Pak. Ini tabel bukan gini. Oh, Bukan tabel yang begini asli ya Kak, Pak? bikin tabelnya. Bukan tabel asli, ditulis apa misalnya dia tabel asli mana? Coba buka tabel asli. Tabel asli mana? Tabel asli buka tabel asli. Tabel asli sebentar Pak. Jangan gini, lihat kamu lihat di jurnal ya cara bikin tabel yang apa hasil regresi itu masa kayak gitu sih, ya. Oh, jadi nggak ditulis ulang gitu ya Pak? Bukan itu ya juga, cuma tambah lagi itu, bisa indikator lainnya masuk ke situ. Sebentar. Ya. Ini Pak tabel aslinya. Ya semua ini tabel aslinya nih. Nah, ini aslinya ini. Kamu tulis di atas itu di variabelnya apa, variabelnya terus nanti ditulis di bawahnya ini apa yang evident square. Tapi kan ini yang di bawah itu penting kamu pakai mana nih ini. Kamu pakai mana nih? Evident pakai Iya, independent. Yang mana kamu pakai ini? Iya, Kamu pakai di McFadden, ya. R-square, terus ini juga. Iya, yang kamu pakai itu kamu tampilkan di bawahnya itu. Tampilkan di bawahnya. Itu kasih penjelasan jadi, di tambahnya kolom lagi itu, misalnya signifikan atau tidak signifikan gitu ya. Itu judul data jangan lupa, judul data kasih depan variabelnya apa, metode ML itu kasih itu. Ya, berarti dari sini sampai sini aja ya Pak? Bukan, ini yang, aduh, ini data sendiri, data juga nih, depan variabel sebutkan dong, depan variabelnya apa? Kan ini ada depan variabel nih ya. Data situ tuh. Iya ini, FFS. Harus sebutkan tuh semuanya tuh. Oh, berarti langsung dimasukin semua ya Pak? Ya ada yang nggak masukin semua, tambahkan lagi kolomnya apa, tambahin, misalnya probability hasil signifikan atau nggak signifikan, tambah satu kolom lagi, signifikan atau tidak signifikan. Terus yang di bawah itu yang evidence itu kamu nggak kepakai, kamu hilangkan aja, nggak dipakai. Oh iya, yang ininya ya Pak yang nggak kepake. Ya hilangkan aja, nggak kepakai, hilangkan aja, ya dipakai aja. Iya Pak, siap. Ya. Berarti ditambahin ya Pak, signifikan tidak signifikan. Kamu lihat di jurnal deh, jurnal gimana jurnal? Lihat jurnal, contoh jurnal ya. Itu Iya, jurnal yang menjanjikan hasil itu. Iya, Tabel gimana? Jurnal luar negeri lihat. Jurnal luar negeri itu kalau menyajikan regresi seperti apa formatnya itu. Di dalam kalimat itu seperti apa jurnal luar negeri itu menampilkan hasil regresi itu hasil regresi dari apa Tobit ini. Iya. Lihat itu ya. Iya Pak. Saya baru sampai yang itu sih Pak, analisis itu, selebihnya kan jangan dibacain lah, dijelasin singkat aja. Dibacain pusing deh. Baru sampai sini sih Pak untuk uji
tesis T-nya itu belum, yang untuk diterima ditolaknya itu belum, Pak. Abis ini Analisis belum, analisis belum, analisis. analisis Iya, signifikan tidak signifikannya ya, Pak? bukan itu karena analisis tuh itu menjelaskan regresinya tuh. Analisis. Iya, Analisis. analisisnya. Analisis itu kan analisisnya membandingkan hasil dengan teori dengan penelitian sebelumnya itu kenapa berbeda. Oh, iya, iya. Iya, Belum itu kan? belum, Pak, belum. Ya udah itu Setelah ini spesifik. baru. Ya. Udah. Oke, nanti saya benerin ya, Pak. Ya, nanti lanjutkan lagi ya. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak Sparta. Sama Assalamualaikum. Devita ya, Waalaikumsalam. Yang berikut siapa tuh? Ica, silakan Ica. Ica silakan. Saya mau soal nih kok udah selesai. Ica silakan cepat deh. Iya, Pak, bentar, Pak. Iya. Buka aja nih. Yang dibacakan ya kamu kalimat yang penting aja ya. Iya, Pak. Jadi kan kemarin Bapak nyuruh yang itu, Pak, yang kan saya udah sampai. Gede lagi enggak kecil Oh, bentar. Ya. Kemarin udah sampai nyobain analisis data panel, Pak, terakhir. Nah, terus habis itu ternyata hasilnya normal, Pak. Pas diuji asumsi klasiknya, uji normalitas. Nah, dengan ini Jerquebera. Dengan probabilitasnya itu di atas 0,05. Nah, ini dinyatakan normal. Terus habis itu ada ini uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini udah dinyatakan tidak adanya multikolinearitas karena variabel independen itu tidak ada yang melebihi 0,08. Terus ada ini juga uji heterokedastisitas. Nah, uji ini ROA, KEKI, DK tidak ada yang kurang dari 0,05. Nah, akhirnya dapat disimpulkan tidak adanya multikolinearitas. Terus ada uji autokorelasi. Nah, dengan Durby-Watson-Stat ini dengan menggunakan tabel ini dinyatakan tidak adanya autokorelasi. Dengan variabel penelitian sebanyak 4. Terus habis itu ada analisis regresi berganda. Di sini DA dinyatakan minus 0,014969 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel independen sama dengan 0, maka manajemen laba yang dilambangkan DA bernilai minus 0,014969. Terus ada koefisien kinerja keuangan ROA sebesar minus 0,013221. Kinerja keuangan ini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menggambarkan kinerja keuangan ini bila naik satu satuannya dengan asumsi semua variabel tetap, maka akan menurunkan adanya manajemen laba sebesar 0,01321. Terus KE ini dinyatakan sebesar 0,001064. Bila KE naik satu satuannya dengan asumsi semua variabel tidak naik, maka dinyatakan bahwa manajemen laba akan naik bila sebesar 0,001064. Terus habis itu ada kepemilikan institusional. Ini berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Nah, hal ini dapat menggambarkan bahwa kepemilikan institusional ini dengan asumsi semua variabel tetap, maka manajemen laba itu akan naik sebesar 0,003279.
Terus ada Dewan Komisaris Independen sebesar 0,030156. Nah, ini berpengaruh positif. Hal ini menggambarkan bahwa Dewan Komisaris ini kalau misalnya dengan asumsi semua variabel tetap, maka manajemen laba akan meningkat sebesar 0,030156. Terus habis itu adjust R pangkat 2-nya, determinasi ini dinyatakan sebesar 0,332657 yang menjelaskan bahwa variabel dependen sebesar 33,26% ini menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini dapat mempengaruhi sebesar 33,26%, sedangkan 66,74% ini dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Nah, saya tuh baru sampai sini, Pak. Ya, sampai sini ya. Iya, baru sampai sini Oh, ngerjainnya. sama kayak si Divita ya? Iya, tinggal ujian yang TT itu, Pak. Oh, oh itu iya, uji hipotesis ya udah. Ya, kamu lanjutkan lagi aja ya. Ya, Cak ya. Iya, Pak. Lanjutkan terus ya. Iya. Ya, ada lagi mau tanyakan, Cak? Udah sih, Pak, itu aja. Ya. Ya udah kalau bisa sampai Januari minggu pertama udah selesai semua ya. Iya, insya Allah, Pak. Ya, so besok udah cuti nih Sabtu depan. Satu ini sudah cuti sampai masuk lagi jam 3 Januari ya. Tanggal 3 Januari. Ya, Iya, Pak. cuti. Ya. Nanti kita lihat nanti kalau selama cuti itu apakah bisa bimbingan, kayaknya nggak bisa tuh. Saya pengen istirahat ya. Ya. Baik, Pak. Jadi Pak, kamu tapi saya mau kenapa, Pak? ngapa Ica? Kenapa? Tapi saya ada yang harus ditandatanganin, Pak, sama Bapak. Apa tuh? Yang yang koreksi yang udah di-approve sama dosen penguji. Dikirim aja ke email. Ya, baik, Pak. Dikirim ke email terus pakai fontnya pakai Word ya. Iya. Word yang asli, jangan Word yang kamu kamu dari PDF ke Word, nggak bisa saya tangan tuh. Pakai Word yang asli ya. Oke, baik, Pak. Kalau dari PDF ke Word nggak bisa tangan, soalnya nggak bisa saya kopikan tangan ke situ. Saya tangan asli saya bisa bubuhkan kalau saya Word yang asli, saya kan pakai manual tuh. Ya. Iya, Pak. Oke. Lagi Cak mau tanyakan? Udah itu aja sih, Pak. Oke, silakan tutup anunya Pak, PowerPoint-nya. Makasih ya, Pak Sparta. Ya, sama-sama Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses saya sehat selalu ya. Cuma sehat selalu. Ya. Amin, Pak. Bapak juga. Bapak juga, Pak. Makasih, Pak. Terus Makasih, Pak kamu Sparta. ya sama-sama buku sampai akhir Desember kamu kerjakan sampai selesai ya. Nanti sampai kesimpulan ya. Iya, Pak. Insya Allah. Amin. Insya Allah, Sampai Pak. kesimpulan sampai bersih ya. Nanti Januari kita ketemu lagi bimbingan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan selamat liburan akhir tahun ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak juga selamat istirahat, Pak. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.